dimana kita ketahui bersama yaitu sangat ramai. Dan yang kedua yaitu suhu tinggi yang ada di Surabaya ini. Seperti kita tahu kota Surabaya terkenal dengan salah satu kota dengan suhu paling tinggi yang ada di Indonesia. Sehingga mahasiswa dan yang siswi rantau itu seperti mengalami kaget dengan suhu yang sangat panas ini. Yang ketiga yaitu kurangnya variasi makanan. Seperti yang kita tahu adanya Alfamart dan juga Family Mart itu mungkin membantu, tapi seperti kita tahu variasi makanannya hanya berupa makanan-makanan tersaji atau kesehatan. Jadi itu membuat mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Erlangga merasa bosan. Lalu kita ke questionnya atau solusinya. Apakah usaha kami Mas Igo ini bisa untuk mengatasi masalah-masalah dan komplikasi yang terjadi di Universitas Erlangga? Jawabannya adalah bisa. Karena yang pertama masalah yang ditimbulkan dari kurangnya sarapan. Kami menyediakan baju dimas atau martabak keju dimsum lumer yang bisa dimakan secara praktis karena sudah jadi dan langsung makan. Lalu yang kedua, untuk mengatasi panasnya Surabaya atau suhu tinggi di kota Surabaya, kami menyediakan Fuji Blue Ocean, yaitu minuman es dengan perpaduan sirup berwarna biru dan jadi seperti ada di bawah lautan. Itu untuk menyegarkan tubuh dari panasnya kota Surabaya. Dan yang ketiga, untuk mengatasi ketidaksempatan untuk membeli makanan dan minuman yang ada di lingkungan Universitas Erlangga, kami menyediakan sistem pre-order dan juga berjualan langsung. Hal ini memungkinkan anak-anak tidak perlu mengantri dan langsung memakan dan juga meminum produk yang kami ini. Sebelum melakukan penjualan pertama kemarin, kami sempat melakukan pasar melalui Google Form yang kami bagikan di media sosial. Dalam pengambilan sampel, kami menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode proposi sampling. Kriteria yang kami ambil adalah responden berusia 17 sampai 22 tahun. Secara keseluruhan, responden yang kami dapatkan adalah sejumlah 66 responden. Karena kami menggunakan proposi sampling, maka untuk data selanjutnya kami hanya mengambil 57 responden dari yang berusia 17 sampai 22 tahun. Berikut adalah hasil riset pas yang kami lakukan. Kami melakukan survei mengenai ketertarikan anak kami, packaging produk, dan juga harga yang pas untuk produk kami. Bagian besar responden kami untuk packaging lebih memilih yang lucu dan estetik, dan untuk harga martabak dimsum keju setara antara harga 8.000 isi 1 biji dan harga 15.000 isi 2 biji. Sedangkan untuk harga Fuji Blue Ocean, sebagian besar responden kami memilih harga 10.000 per cupnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang model bisnis. Yang pertama ada key partners atau mitra utama, yaitu supplier bahan baku dan kemasan. Setelah itu layanan distribusi seperti ojek online. Setelah itu yang ketiga ada teman untuk promosi seperti dari mulut ke mulut. Terus yang ketiga adalah key activities atau kegiatan utama. Yang pertama riset pasar, yang kedua buat rencana keuangan. Terus yang ketiga ada produksi dan promosi produk. Terus yang terakhir ada jual produk. Yang ketiga ada key resources atau sumber daya. Yang pertama ada tim, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga modal dana. Terus ada identitas usaha, terus ada platform digital seperti Instagram. Terus yang keempat ada value propositions atau nilai unggulan, yaitu harga terjangkau, rasa enak, desain trendy, inovatif, dan mendukung UMKM atau lokal. Terus yang kelima ada customer segments atau target konsumen seperti Gen Z mahasiswa. Terus yang kedua ada pekerja muda di kampus. Terus yang ketiga ada pecinta minuman kekinian. Setelah itu ada konsumen yang cari minuman segar. Setelah itu ada warga Surabaya yang suka minuman praktis. Terus yang keenam ada channels atau saluran penjualan. Yang pertama seperti promosi di media sosial. Terus yang kedua ada free tester. Terus yang ketiga ada event kampus. Terus yang terakhir ada pre-order online. Terus yang ketujuh ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu pendampingan pribadi. Yang kedua hubungan personal. Terus yang ketiga respon cepat dan ramah pelanggan. Terus setelah itu ada pelanggan setia. Terus yang kedelapan ada revenue streams atau sumber pendapatan, yaitu yang pertama penjualan langsung, yang kedua paket bundling, dan yang ketiga ada pre-order. Terus yang kesembilan ada cost structure atau biaya utama. Yang pertama yaitu biaya internet, yang kedua biaya bahan baku, setelah itu ada biaya kemasan, setelah itu ada biaya listrik dan biaya transportasi. Untuk strategi pemasaran yang kami lakukan, yang pertama kami membuat Instagram dan TikTok khusus untuk mempromosikan produk. Kami membuat beberapa konten kekinian untuk menarik minat para konsumen dengan poster dan video promosi yang paling viral di TikTok saat ini.
yang kami keluarkan untuk memproduksi yang pertama dari keju isi 1 yaitu 6.850 dan dimsum keju isi 2 yaitu 11.350 dan terakhir Mojito Blue Ocean yaitu 8.565. Untuk perhitungan pendapatan pada total penjualan pendapatan pada batch pertama yaitu 639.000.